Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di minggu yang pertama di bulan Januari 2024 ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah untuk mengagungkan Tuhan, untuk mengucap syukur atas kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita bisa sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Bapak Ibu, kalau di pagi hari saya berkhotbah berkaitan dengan tahun baru ya. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan khotbah saya dari kitab Kisah Para Rasul, dan tentunya juga berkaitan dengan tahun baru juga, karena firman Tuhan itu untuk segala waktu. Amin. Firman Tuhan adalah panduan, mercusuar terang bagi kehidupan kita, supaya di kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat hidup memuliakan Dia, menyenangkan Dia, dan berkenan kepadanya. Saya akan berkhotbah tentang gereja yang diberkati oleh Tuhan. Semua kita ingin diberkati. Amin. Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 11. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan di awal tahun ini saya akan berkhotbah tentang gereja yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Amin.
Dan bahkan kalau kita hidup sampai hari ini itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Tentunya kita tidak hanya ingin secara pribadi kita diberkati Tuhan. Kita mau sebagai gereja ya. Sebagai kumpulan orang-orang percaya, maka gereja ini, gereja kita, persekutuan kita ini juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu ingin melihat gereja ini diberkati oleh Tuhan? Saya melihat pasca pandemi, ibadah-ibadah di gereja kita masih belum pulih seperti dahulu ya. Tetapi bersyukur kalau masih kita setia sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Saya rindu gereja kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Nah kalau kita sungguh-sungguh ingin diberkati baik secara pribadi maupun sebagai jemaat diberkati oleh Tuhan, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Nah untuk itu saya ajak kita semua belajar dari gereja di Antiokhia ini saudara. Gereja di Antiokhia adalah gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Gereja di Antiokhia adalah contoh gereja yang diberkati. Dan karena dia diberkati oleh Tuhan, gereja ini bertumbuh dengan pesat. Gereja ini bertumbuh dengan luar biasa. Tidak hanya secara rohani, tetapi juga bertumbuh secara jumlah. Bertumbuh secara kuantitas, saudara. Perhatikan kita tadi sudah membaca dari sekelompok kecil orang-orang yang teraniaya. Ya orang-orang dari Siprus dan Kirene yang datang ke Antiokhia. Mereka ke Antiokhia karena mengungsi. Tetapi sebagai orang-orang percaya mereka bersatu, beberapa orang ini mereka memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di Antiokhia dan mereka menyaksikan ada banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita melihat pertumbuhan yang sangat luar biasa dari beberapa orang pengungsi loh saudara ya. Beberapa orang saja. Tetapi melalui pelayanan mereka, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Kita membaca di ayat yang ke-21, coba kita lihat tadi saudara. Ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Ini bicara tentang pemenangan jiwa. Jiwa-jiwa yang akan binasa, jiwa-jiwa yang tidak percaya, tetapi oleh pelayanan beberapa orang yang lari karena aniaya ini, sejumlah besar orang dikatakan menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kemudian ayat 24 ini juga bukti nyata yang sangat luar biasa. Dituliskan karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu kita membaca sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihat, kita melihat ada pertumbuhan saudara. Dari beberapa orang, ditambah sejumlah besar orang, ditambah lagi dengan sejumlah orang yang diselamatkan. Ini gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Gereja itu diberkati kalau kita melihat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan jiwa-jiwa yang eksodus dari gereja lain, orang Kristen yang pindah-pindah tempat, bukan saudara. Tapi jiwa-jiwa yang dimenangkan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lalu kita melihat saudara ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama, ini Paulus dan Barnabas, dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Wow, ini gereja yang diberkati oleh Tuhan dari beberapa orang pengungsi yang terpanggil untuk memberitakan Yesus, memberitakan Injil bahwa Yesus itu adalah Tuhan,
memberitakan keselamatan di dalam Yesus, maka sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Allah. Ketika Barnabas datang dan menyaksikan kasih karunia Allah yang besar, maka ada banyak juga orang, sejumlah besar orang juga dibawa percaya kepada Tuhan. Dan 1 tahun kemudian setelah Paulus dan Barnabas hidup bersama-sama dengan jemaat, mereka mengajar banyak orang, saudara. Sekali lagi, ini bicara tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yang disebabkan oleh karena berkat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca alasan kenapa gereja ini bertumbuh adalah karena tangan Tuhan itu menyertai mereka. Coba kita baca ayat yang ke-21. Saya perlu menekankan ini karena ini penting Bapak Ibu ya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Perhatikan itu. Ini bicara tentang berkat Tuhan. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi gereja ini diberkati, gereja ini bertumbuh secara jumlah karena tangan Tuhan menyertai mereka. Itu sebabnya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat gereja kita ini diberkati Tuhan, melalui kita ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara mau ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan? Amin. Saudara jangan mau selamat sendirilah. Kalau kita diberkati, kita mau juga orang lain diberkati. Amin. Kalau kita memiliki hidup yang kekal, kita juga mau orang lain memiliki hidup yang kekal. Kalau kita mau melihat gereja kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus belajar dari jemaat di Antiokhia ini. Harus menjadi tujuan kita bahwa tangan Tuhan menyertai kita. Karena hanya dengan berkat Tuhan, hanya dengan tangan Tuhan menyertai kita, maka gereja akan diberkati. Dan kita boleh melihat ada keselamatan, ada jiwa-jiwa percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah ini berbeda sekali dengan apa yang kita lihat di zaman sekarang ini saudara ya. Zaman sekarang ini gereja itu berupaya untuk mengembangkan gerejanya atau menambah kehadiran jemaat dengan cara-cara duniawi. Ya, dengan gimmick ya, dengan hal-hal yang menarik perhatian, dengan hiburan saudara. Dengan tontonan yang memikat. Ya bahkan kadang-kadang tidak jarang kebaktian disertai dengan door prize. Ya, orang menggunakan cara-cara yang seperti itu. Gereja sekarang berusaha untuk apa? Untuk memasarkan gereja, untuk menarik orang datang dengan cara-cara duniawi, dengan cara marketing duniawi, saudara. Seperti yang dikerjakan dalam dunia bisnis. Orang menjadikan gereja menjadi tempat hiburan yang menyenangkan, mulai dari desain gedungnya, lampu-lampunya. Ya. Gereja sekarang sudah seperti layaknya teater aja, ada lampu merah, kuning, hijau, di langit-langit gerejaku kan begitu. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja yang seperti itu, saya disorot dengan cahaya terang, saya nggak bisa khotbah saudara, karena kepanasan saudara. Silau, saya nggak bisa lihat jemaat sama sekali. Ini yang mau saya khotbahi siapa ya? Saya nggak bisa khotbah lama-lama seperti di sini. Silau. Dan ngerinya saya takut kulit saya terbakar. Panas sekali. Sewaktu-waktu saya juga disuruh khotbah. Saya diundang khotbah di satu gereja. Jadi ibadahnya itu tempat jemaat itu gelap saudara. Jadi kalau mau ngambil HP orang tidak kelihatan. Gelap. Depannya terang saudara. Pas saya naik khotbah, saya bilang, permisi tolong ya dinyalain itu yang di sana. Baru dinyalain. Saya nggak bisa lihat siapa yang di depan saya. Tapi memang layaknya teater, saudara ya. Layaknya hiburan. Itu cara-cara dunia yang saya lihat. Dan banyak gereja yang membuat gerejanya menjadi gereja yang menyenangkan bagi orang-orang yang datang. Ya, membuat khotbah-khotbah yang singkat, khotbah-khotbah yang pendek, khotbah-khotbah yang enak di telinga.
Mimbar tidak lagi mengajarkan kebenaran firman, mimbar tidak lagi menyatakan dosa, mimbar tidak lagi memberitakan pertobatan, pentingnya kelahiran baru, pentingnya berkorban, pentingnya menyangkal diri, pentingnya memikul salib, tetapi semua berbicara mengenai pengembangan diri, mengenai sukses, mengenai kebahagiaan di dunia ini. Dan itu yang kita lihat sekarang. Dan luar biasanya metode ini berhasil, saudara ya. Metode ini berhasil. Banyak gereja-gereja besar yang berhasil karena metode yang seperti itu. Makanya ada banyak diajarkan cara-cara bagaimana memasarkan gereja, membuat ibadah yang menyenangkan, khotbah-khotbah yang tidak mengintimidasi. Ya, sehingga tidak ada yang ngomong, wah ini Pak Pendeta khotbahnya kok kasar sekali ngomong dosa ya, ini nyinggung saya. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya nyaman, merasa dinina bobokkan. Wah, engkau akan diberkati, engkau akan jadi sukses, semakin kaya, bertambah kaya, sangat kaya, kayak coki-coki. Panjang, lama, dan sangat lama. Itu hal yang saya lihat, saudara. Coba Bapak Ibu perhatikan. Sekalipun cara seperti itu berhasil, komitmen kita tidak seperti itu. Amin Bapak Ibu. Loh, mana aminnya? Gereja kita tidak akan menggunakan gimmick, hiburan, tontonan-tontonan yang dangkal. Tidak perlu mengundang artis untuk menarik orang datang. Saya kan artis. Nggak, bercanda aja. Ya, tidak perlu mengundang stand up komedi atau orang-orang yang super hebat supaya orang mau datang. Komitmen kita adalah kita mau melihat gereja kita diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengan cara-caranya Tuhan. Kita mau melihat tangan Tuhan menyertai kita. Itu yang paling penting, saudara. Jangan sampai kita berhasil berpikir bahwa kita diberkati padahal tangan Tuhan tidak ada menyertai kita. Lihat Matius pasal 7 ayat 21. Banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku mengadakan KKR besar, aku pelayanan, aku ini, aku itu. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah kamu. Aku tidak mau sama kamu. Saudara, kita mau hidup kita diberkati, bukan menurut cara-cara manusia. Tapi kita mau diberkati karena tangan Tuhan menyertai kita. Kita mau gereja ini diberkati, bukan dengan cara-cara duniawi. Tetapi karena tangan Tuhan memang sungguh-sungguh menyertai kita. Sehingga berkat itu kekal adanya. Berkat yang sejati, berkat yang bertahan sampai kepada kekekalan. Amin. Mari saudara, kita akan belajar dari gereja di Antiokhia ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya harus mengingatkan bahwa menerapkan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh jemaat di Antiokhia ini tidak serta-merta membuat pertumbuhan secara jumlah, saudara. Saya mau menegaskan bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu ditandai dengan pertambahan jumlah dalam konteks jemaat loh ya. Karena apa saudara? Pertambahan jumlah itu bisa dihasilkan melalui gimmick, melalui hiburan, melalui cara-cara duniawi, melalui marketing saudara. Saya punya kenalan saudara, dia jualan. Saya diteleponi tiap hari, Om ini mau ngambil yang mana? Mau ngambil berapa porsi? Tiap hari. Ya akhirnya beli juga saudara ya. Telepon lagi, baru minggu yang lalu. Telepon lagi, lama-lama nggak enak beli. Ada cara-cara seperti itu juga. Diteleponi, akhirnya datang meninggalkan gerejanya. Tapi saya nggak mau melakukan hal yang sama karena itu bukan cara Tuhan. Karena panggilan itu harus dari Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin saudara. Amin. Saya loh sampai hari ini nggak pernah memaksa anak saya untuk sekolah Alkitab. Enggak. Kalau bukan panggilan Tuhan secara pribadi, no. Kamu tidak akan jadi berkat, justru akan jadi malapetaka bagi pekerjaan Tuhan.
Saya mau anak-anak saya terpanggil seperti saya dulu dipanggil oleh Tuhan. Dari orang yang sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Yang suam-suam kuku lah. Sampai beroleh panggilan itu, dan itu bertahan sampai hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi, jumlah jemaat itu bukan ukuran bahwa gereja itu diberkati oleh Tuhan. Karena ada juga gereja yang jumlah kehadiran jemaatnya banyak karena apa? Cara-cara duniawi. Seperti juga orang Kristen itu diberkati bukan karena banyak uangnya. Bukan karena banyak hartanya, saudara. Karena ada banyak orang Kristen yang kaya karena cara-cara yang tidak benar juga. Kan seperti itu. Cara-cara yang tidak beres. Bahkan orang-orang bukan Kristen bisa kaya loh, saudara. Bisa sangat kaya, bahkan lebih kaya dari orang Kristen ada, saudara. Saya dapat video tentang Qatar itu bukan negara orang percaya Yesus. Tapi mobilnya di sana mobil sport semuanya, saudara. Mobil baru kesenggol dikit sudah dibuang di sampah karena terlalu banyak terlalu banyak uangnya. Tapi apakah mereka diberkati oleh Tuhan? Berkat itu dibuktikan oleh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Berkat itu dibuktikan dengan tangan Tuhan yang menyertai kita, saudara. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita mau belajar bagaimana tangan Tuhan itu menyertai kita. Bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita gumuli, itu yang perlu kita lakukan supaya kita tidak tertipu. Atau tidak menipu diri sendiri, merasa diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Tapi ternyata apa yang kita punya itu dari cara-cara duniawi. Dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang bertentangan dengan kerja Allah. Kalau kita memang bekerja giat, mengasihi Tuhan, diberkati, nah itu baru berkat. Tapi kalau kita sudah bekerjanya enggak beres, kemudian curang, culas, lalu kita berhasil, jangan bilang aku diberkati. Berkat Tuhan itu nyata dari kehadiran Tuhan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dari jemaat di Antiokhia ini, yang menyatakan kepada kita bagaimana kita sebagai gereja, sebagai orang percaya ini bisa diberkati oleh Tuhan. Saya akan hanya mengajak Bapak Ibu melihat dari jemaat di Antiokhia ini. Yang pertama, perhatikan saudara bahwa ternyata Tuhan itu memberkati gereja yang mana setiap anggota jemaatnya itu semuanya terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Semuanya terlibat. Semuanya melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia pelayanan, sesuai dengan karunia roh yang Tuhan percayakan kepadanya. Ini gereja di Antiokhia, saudara. Gereja di Antiokhia adalah gereja di mana semua orang percaya, di mana semua anggota jemaatnya itu melayani Tuhan tanpa terkecuali. Mereka semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam melakukan misi gereja, saudara. Dan karena itulah di Antiokhia pertama kali orang-orang percaya itu disebut sebagai Kristen atau Kristianos atau manusia Kristus. Ini prinsip pertama kalau kita mau melihat berkat Tuhan. Kalau kita semua anggota jemaat tanpa terkecuali itu terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya tidak ada yang namanya simpatisan. Tidak ada yang namanya partisipan. Semuanya kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak terkecuali siapapun kita harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ini kunci diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan. Salah satu hal yang luar biasa dari gereja Antiokhia ini, ternyata gereja ini tidak berdiri, tidak berkembang oleh karena seorang rasul yang hebat, oleh karena seorang penginjil yang handal. Tidak. Gereja ini tidak didirikan oleh orang hebat, oleh para rasul. Tidak sama sekali. Gereja ini dibangun oleh orang percaya biasa yang bahkan bahkan namanya saja tidak disebut, saudara.
Hanya disebut orang-orang dari Siprus, orang-orang dari Kirene yang datang ke Antiokhia, tetapi tidak ditulis siapa nama mereka. Ini orang-orang biasa. Kalau dalam bahasa teologi itu disebut sebagai orang-orang awam. Saya tidak setuju dengan istilah awam. Kita tidak boleh awam sebenarnya. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang mendirikan gereja ini bukan orang hebat, bukan rasul, bukan penginjil, bukan pelayan penuh waktu, mungkin begitu bahasa kita sekarang, tetapi orang-orang biasa yang mengungsi, yang berlari karena penganiayaan dan sambil menceritakan Yesus, memberitakan Injil. Menarik sekali kalau kita tadi membaca mereka berkata-kata dan memberitakan Injil. Kata berkata-kata itu menggunakan kata laleo, saudara. Laleo itu artinya ngobrol biasa. Bukan seperti seorang orator yang berkhotbah dengan hebat. Tidak, mereka hanya menceritakan Yesus dari percakapan sehari-hari. Dan dari situ ada banyak jiwa yang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saya berpikir sepertinya Lukas adalah orang Kristen dari Antiokhia ini. Tetapi aneh sekali, Lukas sebenarnya tahu persis siapa nama-nama orang itu. Karena dia bisa menunjukkan orang ini dari Siprus, orang ini dari Kirene. Tetapi kenapa tidak disebutkan namanya, pasti Lukas punya maksud. Supaya kita tidak memandang bahwa pekerjaan Tuhan itu hanya untuk orang-orang hebat. Amin Bapak Ibu. Bahwa pelayanan itu hanya untuk para pendeta. Bahwa yang menginjil itu hanya para pengerja. Bukan saudara, itu tanggung jawab semua orang percaya. Mereka hanya laleo, mereka hanya cerita-cerita menceritakan Yesus. Bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu juru selamat. Dan kita melihat bahwa sebenarnya pertumbuhan gereja ini karena apa? Karena tiap-tiap jemaat itu melakukan tugas pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta mereka masing-masing. Mau melihat gereja kita diberkati oleh Tuhan? Masing-masing kita harus terlibat, saudara. Masing-masing kita harus ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak hanya bisa duduk berpangku tangan, ya. Yang penting datang kebaktian dan semuanya sudah selesai. Coba mari ikutlah melihat ke dalam apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya punya talenta ini, saya punya kemampuan ini, apa yang saya bisa kerjakan. Kalau kita melakukan itu, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya secara pribadi, tetapi gereja ini juga pasti diberkati oleh Tuhan. Mari tahun ini kita mau semua terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Sekarang ini banyak yang berbondong-bondong, kapan ya aku diganti jadi pengurus? Kalau jadi pegawai gak mau dipecat saudara ya, gak mau diganti. Tapi jadi pelayan Tuhan mau segera diganti. Gantikan aku udah capek. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Akhirnya yo mati yo wae. Saya ingin bertemu dengannya. Nggak ada semangati pelayanan saudara. Kadang-kadang sulit sekali ngajak orang melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saya juga mau menyebutkan bagaimana jemaat ini melayani Tuhan. Mereka itu tidak tergantung kepada Barnabas, mereka juga tidak bergantung kepada Saulus, saudara. Kita tahu bahwa Barnabas dan Saulus ketika mereka datang ke Antiokhia menjadi pemimpin bagi jemaat itu. Tetapi saya membaca di sini bahwa jemaat di Tesalonika tidak tergantung sepenuhnya kepada Barnabas dan Saulus. Memang Barnabas dan Saulus adalah guru mereka, gembala mereka, pemimpin mereka. Tetapi jemaat ini dapat hidup mandiri sekalipun tanpa Barnabas, sekalipun tanpa Paulus. Perhatikan, mereka dapat mengirimkan Barnabas dan Paulus untuk pergi ke Yerusalem memberikan bantuan. Itu butuh waktu 3 bulan saudara. Perhatikan, Jemaat ini 3 bulan tanpa Barnabas, 3 bulan tanpa Paulus, tidak mengalami kehancuran, tetap melayani Tuhan, tetap bertumbuh, tetap ada jiwa-jiwa dimenangkan. Karena apa? Karena semua jemaat mereka bertanggung jawab pada pekerjaan Tuhan. Loh gak ada amennya. Saya serius ini Bapak Ibu.
Ya, kalau semuanya bertanggung jawab, ya apa kebaktian minggu? Ayo datang, menginjil, menjangkau jiwa. Saudara, nggak ada saya pun jalan ini. Haleluya. Nggak sampai perlu ditelepon, kemis kaum pria rek. Hei, Jumat kaum wanita. Kalau aku punya tanggung jawab pelayanan, aku pria, aku datang di pria, aku wanita, datang di wanita. Oh, jalan diberkati Tuhan, saudara. Saudara yakin kalau beribadah diberkati oleh Tuhan? Kalau engkau bekerja melayani Tuhan, engkau pasti akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu, bisnismu, pelayananmu, dan bahkan gereja ini diberkati oleh Tuhan. Ini prinsip Alkitab, bukan dari saya. Saudara coba, apa kebaktian hari Rabu ya, kebaktian tengah minggu. Mbok ya diendangi gitu ya. Coba lihatin gimana. Saya punya tanggung jawab pelayanan di hari Rabu. Saya mau melayani Tuhan. Oh, pekerjaan akan jalan, saudara. Enggak sampai ada istilah kaum pria kesebelasan. Karena yang kebaktian maksimal 11 orang. Saudara, kalau mau gereja ini maju, saudara punya tanggung jawab. Amin. Kalau semua tergantung pada pendeta, tergantung pada pengerja, yang kebaktian pengerja, yang khotbah pendetanya, yang main musik istri-istri pendetanya. Enggak akan berkembang gereja ini. Pengen maju, tapi kok kita enggak punya tanggung jawab, tidak bisa. Lihat, pada akhirnya Roh Kudus menetapkan Barnabas untuk menjalankan misi pekerjaan Tuhan. Dan jemaat ini dengan rela melepaskan mereka pergi. Bahkan mendoakan mereka, tumpang tangan, pergi beritakan Injil. Tanpa Barnabas, tanpa Paulus, gereja ini tetap berjalan, tetap melakukan kebaktian, tetap melakukan pelayanan, tetap bertumbuh, tetap berkembang. Karena apa? Karena semua orang percaya, semua anggota jemaat bertanggung jawab melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Mungkin ada yang merasa aku enggak punya karunia, saudara datang aja itu sudah jadi berkat. Amin. Ojo ngomong, "Walah kebaktian Rebo gak ono orange." Lah, saudara enggak ada di situ. Coba semua yang ada di ruangan ini datang di hari Rabu, penuh kita. Benar? Amin. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita lah. Bagaimana Tuhan bisa memberkati, melimpahkan damai sejahtera, sukacita, perlindungan kalau kita tidak mendisiplin diri untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekali lagi, jika pemberitaan firman, pelayanan pekerjaan hanya bergantung pada segelintir orang atau sekelompok orang, saudara, tidak akan bisa maju dengan baiknya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi jika setiap orang percaya, menerima Yesus dan mau melayani Yesus, mau membangun pekerjaan Tuhan, maka Injil akan diberitakan, maka pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, dan nama Tuhan pasti akan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saudara, gereja yang diberkati oleh Tuhan, kalau masing-masing anggota jemaat dia terbeban untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dikaruniakan kepada jemaat itu. Mau diberkati? Berdoa untuk terlibat, saudara. Saya tahu habis khotbah ini Rebo akan tetap biasa-biasa saja. Tapi saya tetap berdoa lain waktu saudara akan digerakkan oleh Tuhan karena sudah mendengar firman Tuhan ini. Saya tidak menyerah. Saya akan berdoa supaya firman ini terngiang di telinga saudara, bicara di hati saudara. Ya. Kadang-kadang yang disalahkan pengerjanya, ya apa pengerjai, ya apa pendetoi, saudara kita semua punya tanggung jawab. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hal yang kedua, saudara, ternyata gereja yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang memberitakan Injil dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, saudara. Kalau kita membaca tadi, jadi orang-orang percaya di Antiokhia ini, saudara, mereka adalah orang-orang yang setia memberitakan Injil.
Tidak dengan cara berkhotbah seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini, tetapi benar-benar mereka memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang mereka temui. Coba kita lihat ayat 20 lagi. Kita lihat ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Amin. Ini sederhana sekali. Bagaimana saudara, apakah saudara suka menceritakan Yesus kepada orang-orang yang Bapak Ibu saudara temui? Ya seperti lagu pujian itu, ku suka menceritakan cerita yang benar, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara kalau ketemu orang cerita Yesus, hei ada juru selamat loh. Haleluya Bapak Ibu. Dan setiap kita memberitakan Injil, kita tidak bisa tidak, kita menyentuh soal dosa saudara. Dan saya bersyukur saudara, bahwa banyak orang yang percaya kepada Yesus dan berbalik kepada Tuhan. Dari pemberitaan yang sederhana itu, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Ya, saya yakin mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka sudah berhenti berbohong, mereka meninggalkan praktek-praktek jahat dalam hidup mereka, dan Barnabas melihat ini adalah kasih karunia Allah yang besar yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Antiokhia ini. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat gereja ini diberkati oleh Tuhan, beritakan Injil, sederhana saja, enggak usah, saudara enggak perlu jadi sarjana teologi untuk bisa memberitakan Injil. Haleluya Bapak Ibu. Ceritakan Yesus. Mungkin ada teman dekat yang jiwanya terancam binasa karena belum percaya Yesus. Masa enggak kasihan sih? Ceritakan Yesus. Mungkin ada keluarga dekat kita, teman-teman kita. Kalau mereka percaya Yesus bertobat, berbalik kepada Allah, saudara, gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara, Allah itu memberkati gereja yang seperti apa? Gereja yang hidup di dalam kasih karunia, bukan hidup secara legalistik, bukan hidup karena aturan-aturan tertentu, tetapi gereja yang memang menekankan kasih karunia Allah, sebagaimana Allah telah memberikan kasih karunia kepada kita. Kita tadi membaca ketika orang-orang di Yerusalem mendengar bahwa ada pertobatan orang-orang non-Yahudi di Antiokhia, maka gereja di Yerusalem mengutus Barnabas untuk melihat sejauh mana keadaan orang-orang percaya di Antiokhia itu. Dan ketika Barnabas sampai di Antiokhia, maka Barnabas melihat bahwa kasih karunia Allah itu ada di antara jemaat itu. Dan apa respon dari Barnabas? Barnabas bersuka cita karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu tahu apa arti kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian yang seharusnya tidak pantas kita terima. Kasih karunia adalah hadiah yang seharusnya tidak pantas kita terima. Tetapi itu tetap diberikan kepada kita karena itu adalah kasih karunia. Dan di situ kita melihat ada orang-orang berdosa, para penjahat, ya. Saudara, kalau saya menceritakan tentang Antiokhia, itu tempat di mana dosa seksual itu terjadi dengan begitu luar biasa. Tetapi orang-orang ini karena kasih karunia Allah, mereka dikaruniai iman, mereka diselamatkan, dan hal itu mendatangkan sukacita bagi Barnabas. Saudara, kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berbalik dari dosa-dosa mereka, saudara. Saya yakin saudara, Barnabas itu melihat ketidaksempurnaan jemaat di Antiokhia ini. Karena orang yang baru percaya Yesus tidak serta-merta dapat melepaskan dosa-dosa mereka. Butuh waktu, butuh proses. Semua kita tahu, mengaku percaya Yesus itu berbeda dengan bertumbuh dalam iman. Banyak orang yang aku percaya Yesus tapi tidak mau bertumbuh dalam iman, tidak mau berdoa, tidak mau bergereja, tidak mau melayani, tidak mau meninggalkan dosa-dosanya.
Itu butuh waktu, saudara. Tetapi Barnabas melihat bahwa orang-orang ini diselamatkan karena kasih karunia. Dan dia bersuka cita. Ini tanda bahwa gereja itu hidup oleh karena kasih karunia. Bukan oleh karena seperangkat aturan atau apapun juga. Bapak Ibu, kita harus menerima orang-orang percaya yang lain. Sekalipun mungkin hidupnya masih belum bertumbuh seperti yang kita harapkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin yang datang kebaktian pada waktu itu dandanannya masih belum seperti layaknya kita orang Kristen. Tapi terima karena memang mereka baru percaya. Mereka baru terima Yesus. Alkitab mengajar kita supaya kita bisa menerima satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, saya tidak akan, ini datang ke gereja kok pakai sendal jepit. No. Oh enggak, saudara. Untuk sementara kita bisa menerima dan ketika dia bertumbuh dalam firman, berkembang, hidupnya lama-lama akan diperbarui oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya dulu pertama bertobat kebaktian enggak seganteng ini, saudara. Ke gereja saya pakai lengan kutungan gitu aja. Nyanyi. Orang lain udah risih semua karena waktu angkat tangan dia lihat ketiak saya. Tapi untungnya mereka nggak ngusir saya loh, saudara. Kalau diusir saya nggak jadi Kristen. Maksudnya tidak sungguh-sungguh percaya. Ya, jangan, ini kok kayak gini sih orang ke gereja? Terlalu legalistik. Saudara, kalau ada orang datang diselamatkan, seharusnya kita bersuka cita. Amin. Dan itu bukti bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Dan kalau kita saling menerima satu dengan yang lain, dengan kasih karunia, seperti Allah telah menerima kita apa adanya, maka gereja ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak lagi memandang orang dengan cara yang tidak pantas, tetapi kita menghargai satu dengan yang lain. Karena tiap orang itu pertumbuhannya berbeda-beda. Ya seperti anak saya 3 kan lain-lain semua, saudara. Nggak bisa sama. Anak kesayanganku si A, nggak bisa semua saya sayang. Dalam konteks pertumbuhannya masing-masing. Itu kasih karunia. Dan kita harus saling menerima satu dengan yang lain seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian saudara, gereja yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang menjadikan kasih karunia Allah atas dirinya itu menjadi motivasi untuk kita setia kepada Tuhan. Saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Barnabas. Coba kita lihat saudara di ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka karena kasih karunia itu, saudara. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saudara, dengan kata lain Barnabas mau mengatakan, kamu sungguh diberkati oleh Tuhan, kamu telah menerima kasih karunia yang besar, kamu telah diselamatkan, kamu telah diberi iman, kamu telah diberi kuasa berbalik dari dosa-dosa untuk datang kepada Allah. Dan sekarang karena kasih karunia itu, setialah kepada Tuhan. Jangan bergeser, jangan bergoncang imanmu. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada aniaya, tetaplah setia. Sebab kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen tidak mudah. Yang sungguh-sungguh Kristen tulen pasti tahu merasakan itu, saudara ya. Seperti jadi pengkhotbah tulen juga tidak mudah. Memberitakan Injil itu enggak selalu direspon positif, apalagi kalau sudah menemplak dosa itu sudah, ini pendeta ini nembak saya, ini enggak senang sama saya ini. Tapi karena kasih karunia Allah jangan kita melupakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Allah, setialah berdoa, setialah beribadah,
Setialah melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita. Setialah melakukan yang baik untuk kemuliaan Allah kita. Saudara, kasih karunia itu harus memotivasi kita untuk setia, memotivasi kita untuk terus melayani Tuhan. Jangan aku ke gereja supaya aku diberkati. Saudara, justru kita sudah diberkati, makanya kita melayani Tuhan. Amin. Saya mau ingatkan bahwa starting point dari semua berkat, semua hal baik yang kita terima dari Allah adalah keselamatan jiwa kita, kelahiran baru kita. Tanpa itu saudara, kita nggak akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Makanya kalau kita selamat itu kasih karunia Allah. Kalau kita hari ini percaya Yesus itu kasih karunia Allah. Kalau kita memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal, itu kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia Allah itu, hendaklah kita setia. Dan kalau kita setia, karena kasih karunia Allah, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara, gereja itu ternyata diberkati oleh Tuhan kalau para pemimpin itu hidup saleh dan menjadi teladan. Nah ini yang luar biasa. Saya tidak bicara tentang diri saya, tapi semua pemimpin. Di sini ada banyak pemimpin, pengurus gereja itu juga pemimpin saudara. Saya senang ketika Lukas menulis bahwa Barnabas itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang itu menjadi percaya dan diselamatkan. Saya saat ini tidak akan menjelaskan tentang karakter dari Barnabas, tapi perhatikan bahwa Barnabas adalah seorang yang berintegritas. Dia seorang percaya dan dia hidup sesuai dengan imannya. Dia seorang pengajar dan dia hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Dia disebut sebagai orang baik dan orang menyaksikan bahwa dia orang baik dan dia menjadi baik karena apa? Dia penuh dengan iman dan dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau pemimpin-pemimpin di gereja ini, pelayan-pelayan, ketua-ketua rayon, kan begitu ya, ketua wadah-wadah, menjadi teladan, pasti gereja ini diberkati oleh Tuhan. Semua kita, kalau pemain musiknya jadi teladan, ya choirnya, song leadernya, singernya, yang melayani di depan, yang terima tamu, jadi teladan, menjadi berkat, waduh pasti gereja ini diberkati oleh Tuhan. Dan yang saya luar biasa bicara tentang Barnabas ini. Barnabas itu tujuan dia ada di Antiokhia adalah untuk membangun pekerjaan Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingannya sendiri. Dia mengajar, dia melayani bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia melakukan untuk membangun pekerjaan Tuhan. Untuk membangun gereja Tuhan. Dan saudara bisa melihat, saudara coba dibayangkan, dia seorang pemimpin, dia seorang diri. Dia menggembalakan begitu banyak jiwa, begitu banyak jemaat, tetapi dia menyadari kekurangannya, lalu dia pergi mencari Paulus di Tarsus. Itu jaraknya sekitar 200 kilo, bayangkan jauhnya saudara. Mencari Paulus ke Tarsus dan mengajak Paulus melayani bersama-sama dengan dia, bekerja sama untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Amin. Ini adalah pemimpin yang sangat baik yang memikirkan kemajuan pekerjaan Tuhan. Dia tidak merasa terancam dengan kehadiran Paulus. Tidak. Paulus seorang yang hebat, seorang yang cerdas, seorang yang sangat berbakat, pelayan yang sangat hebat. Bahkan separuh dari perjanjian baru yang nulis itu Paulus. Tapi Barnabas hatinya besar. Dia tidak merasa terancam dengan kehadiran Paulus, tetapi dia malah senang. Mereka mengajar bersama-sama dan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Mari sebagai pemimpin-pemimpin gereja kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Gimana ini pengurus kaum prianya supaya tidak kesebelasan? Tidak kesebelasan terus. Gimana kaum wanitanya, gimana remajanya, gimana pemudanya, gimana rayonnya. Punya enggak kita beban? Mau enggak kita jadi teladan? Kita mau bekerja sama. Mau enggak kita punya motivasi? Aku mau pekerjaan ini diberkati oleh Tuhan. Aku mau pekerjaan ini berkembang. Itu tanggung jawab pemimpin, Saudara.
Kreatif enggak kita? Berusaha enggak kita? Berdoa enggak kita? Mengusahakan enggak kita kemajuan pekerjaan Tuhan? Saya berharap kita semua bisa menangkap ini. Masih ada lagi saudara. Gereja yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja di mana para pemimpinnya itu mengajarkan firman. Waduh. Ya, saudara, coba saya baca lagi ya. Saya membaca ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, Saulus dan Barnabas, 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, gereja ini diberkati oleh Tuhan karena pemimpin-pemimpinnya itu mengajarkan firman Allah. Saudara, mau diajar firman Allah? Aduh, ada suaranya ya. Mau diajar firman Allah? Saya berkomitmen untuk mengajarkan firman Allah. Bapak Ibu, saya tahu khotbah-khotbah yang seperti ini mungkin tidak populer ya. Cek dawa nih ya. Gak mari-mari rek. Tapi inilah belajar saudara. Bapak Ibu menuntut anak-anak belajar berapa jam di rumah setiap hari? 15 menit? Setengah jam? 1 jam? Habis les matematika, les kimia, les fisika, baru les karate, taekwondo. Waduh, anak itu kalau belajar, lek gak belajar dicetoli saudara. Kamu gak pinter lek gak sinau. Lah jadi jemaat diajar setengah jam aja udah kliyeng saudara. Lah kapan pinter Om khotbah 20 menit ayo om. Lah anakmu lu sinau nih 1 jam aja kamu marahin sih, dipendeli lagi. Saya mempersiapkan khotbah ini lebih dari 12 jam. Ngajari cuma 1 jam. Belum. Mau saya cepat selesaikan. Mereka dikenal sebagai orang Kristen karena apa? Mereka diajar dan mereka hidup sesuai dengan pengajaran firman itu. Saudara, inti semua dari pengajaran Alkitab adalah bagaimana itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara merasa kita, kehendak kita, cara bertindak kita. Haleluya Bapak Ibu. Coba, kita ingin anak-anak kita belajar. Karena memang tanpa belajar mereka tidak akan menjadi seorang yang pandai, seorang yang berhasil. Nah kita mau nggak berhasil dalam pekerjaan Tuhan, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam hal-hal rohani, belajar. Nah itulah komitmen kami, saudara, sekalipun mungkin dianggap tidak populer hari-hari ini, tapi firman itu adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, gereja ini diberkati oleh Tuhan karena gereja ini murah hati saudara. Wah ini luar biasa. Pada waktu itu datang ke Antiokhia serombongan nabi dari Yerusalem ya, atau dari Yudea. Coba saya baca aja. Dari Yerusalem ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk apa? Mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ini ciri kasih yang sangat luar biasa. Ketika diberitakan akan ada kelaparan, mereka tidak tinggal diam. Ketika terjadi kelaparan, mereka mengumpulkan uang secara spontan, tanpa ada tekanan, tanpa ada perintah dari pemimpin. Bayangkan ini saudara. Tanpa ada instruksi dari Barnabas, tanpa ada instruksi dari Paulus, mereka serempak mengumpulkan uang dan mengirimkan bantuan itu melalui Paulus dan Barnabas. Wow, gereja yang sangat murah hati saudara. Padahal kelaparan juga bisa melanda Antiokhia, tetapi mereka tidak egois. Biarkan orang Yudea mengatasi masalahnya sendiri.
Nanti kelaparan juga bisa kita alami. Mereka tidak seperti itu. Mereka mendengar, mereka terbeban, mereka memberi, mereka melayani, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, bukti gereja ini diberkati karena di Antiokhia lah pertama pengikut Kristus disebut sebagai Kristen, sebagai Kristianos. Dan dari Antiokhia lah, saudara, Injil menyebar ke Eropa, Injil menyebar ke Asia. Dan dari Eropa, dari Asia, Injil menyebar ke Indonesia. Saudara dan saya boleh diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil mereka. Amin. Mari saudara, kita semua rindu, bukan hanya saya, bukan hanya Ibu Gembala, kita semua rindu bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, bahwa gereja ini diberkati Tuhan. Tetapi untuk itu mari kita menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan, mau bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita mau memberitakan Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita hidup dalam kasih karunia Allah. Biarlah kasih karunia itu memotivasi kita untuk setia kepada Tuhan. Dan para pemimpinnya, mari jadilah teladan, jadilah berkat. Pikirkanlah kemajuan pekerjaan Tuhan. Berusahalah, berdoalah, upayakan bagaimana supaya ibadah pria bisa berjalan dengan baik. Ibadah wanitanya sudah luar biasa, remajanya, pemudanya, jangan lalaikan itu saudara. Dan mari kita menjadi orang-orang yang bermurah hati. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan secara spontan dengan sukacita, bantu mereka, maka engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.